Ketika kita mempelajari dan membaca sebuah teks, tentu harus ada informasi yang kita peroleh. Jangan sampai kita hanya sekadar membacanya saja. Begitupun juga ketika kita mempelajari dan membaca contoh proposal. Kita harus mampu mengetahui apa isi yang disampaikan di dalam proposal tersebut, bagaimana susunannya, dan juga bagaimana bahasa yang digunakan penulis dalam menyusun proposal tersebut. Untuk itu, pada pembelajaran bahasa Indonesia kali ini, bersama saya Yayu Sri Rahayu, kita akan sama-sama membahas bagaimana menganalisis isi, sistematika, dan juga kebahasaan proposal. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu menganalisis isi teks proposal. Nah, untuk mampu menganalisis serta memahami isi sebuah proposal, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama, mengetahui jenis proposal. Artinya, ketika kita membaca sebuah proposal, kita harus mengetahui proposal tersebut termasuk ke dalam jenis apa. Misalnya, termasuk proposal penelitian, kegiatan, ataukah proposal bisnis. Yang kedua, mengetahui siapa yang mengajukan proposal tersebut. Di sini, kita harus mampu mengetahui siapa atau pihak mana yang mengajukan proposal tersebut. Misalnya, proposal tersebut adalah proposal kegiatan. Maka kita harus tahu siapa yang mengadakan kegiatan tersebut. Yang ketiga, mengetahui kepada siapa proposal tersebut diajukan. Pada bagian ini, kita harus mengetahui sebetulnya proposal itu diajukan kepada siapa dan untuk siapa. Yang terakhir, yang keempat, mengetahui apakah bagian-bagian dari proposal tersebut sudah lengkap ataukah belum. Misalnya, ternyata proposal tersebut tidak ada anggaran biayanya, atau tidak dicantumkan siapa panitianya, atau bisa jadi tidak dicantumkan apa tujuannya. Jadi, kita harus membaca secara keseluruhan untuk mengetahui apakah proposal tersebut sudah lengkap ataukah belum. Selanjutnya, kita akan membahas sistematika proposal. Nah, sistematika proposal ini sebetulnya bersifat fleksibel, tergantung pada jenis kegiatan yang akan dilaksanakan serta lembaga mana yang hendak kita tuju. Biasanya, setiap lembaga memiliki sistematika proposal yang relatif berbeda-beda. Oleh karena itu, pengusul hendaknya memperhatikan sistematika yang dikehendaki pihak penerima usul atau pihak yang akan menerima proposal kita. Nah, sekarang kita akan membahas sistematika proposal secara umum. Yang pertama, ada yang disebut dengan latar belakang. Seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, latar belakang adalah bagian yang berisi kejadian, keadaan, atau hal yang melatar belakangi pentingnya dilaksanakan suatu kegiatan ataupun penelitian. Artinya, di sini dikemukakan apa alasan kenapa kegiatan atau penelitian tersebut perlu dilakukan. Selain itu, latar belakang biasanya bersifat dari yang umum sampai ke yang khusus. Jika diibaratkan seperti piramida terbalik, dari yang luas mengerucut sampai fokus pada masalah yang akan kita bahas atau pada kegiatan yang akan dilakukan dalam proposal tersebut. Berikutnya yaitu masalah dan tujuan. Nah, masalah ini harus dirinci secara spesifik. Artinya, masalah harus dikemukakan secara jelas. Biasanya, rumusan masalah ini berbentuk pertanyaan. Contohnya sudah diberikan pada pertemuan minggu lalu ya. Misalnya, bagaimanakah kadar keilmiahan tulisan siswa-siswi SMKN 3 Tasikmalaya? Nah, itulah contoh dari rumusan masalah yang biasanya berbentuk pertanyaan. Berikutnya yaitu tujuan. Tujuan ini merupakan apa tujuan dari kegiatan atau penelitian tersebut dilakukan. Nah, umumnya tujuan ini merupakan jawaban dari rumusan masalah. Contohnya, untuk mengetahui kadar keilmuan tulisan siswa-siswi SMKN 3 Tasikmalaya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa rumusan masalah ini merupakan masalah-masalah yang akan dibahas di dalam proposal yang berbentuk pertanyaan, kemudian akan dijawab di dalam bagian tujuan.
Sistematika yang ketiga yaitu ruang lingkup kegiatan. Nah, maksudnya adalah batasan-batasan terkait kegiatan atau penelitian yang akan kita lakukan. Hal ini dilakukan agar lebih terlihat oleh pengusul duduk persoalan dari kegiatan yang akan dilakukan. Artinya, kita akan lebih fokus pada kegiatan yang akan kita lakukan sehingga tidak melebar kepada kegiatan lainnya. Sistematika yang keempat yaitu kerangka teoritis dan juga hipotesis. Nah, pada bagian kerangka teoritis biasanya dikemukakan telaah terhadap teori atau hasil penelitian sebelumnya. Misalnya, ketika kita akan meneliti kemampuan membaca, maka pada bagian ini kita mencantumkan penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian kita, namun sudah dilakukan oleh orang lain. Sedangkan hipotesis yaitu dugaan sementara atau jawaban sementara terkait hasil penelitian kita. Namun, hal ini harus dibuktikan dalam penelitian. Artinya, hipotesis ini jawaban sementara yang harus dibuktikan melalui penelitian tersebut. Sistematika yang kelima yaitu metode. Nah, metode ini merupakan cara yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data atau informasi-informasi yang berkaitan dengan penelitiannya. Misalnya, bisa digunakan metode historis, deskriptif, ataupun eksperimental atau yang sering dikenal dengan percobaan. Nah, teknik-teknik yang dilakukannya pun bisa beragam. Caranya bisa melalui observasi, wawancara, tes, dan yang lainnya. Sistematika berikutnya yaitu pelaksana kegiatan. Nah, pelaksana kegiatan ini identik dengan susunan kepanitiaan yang terlibat di dalam kegiatan tersebut. Misalnya, siapa ketua panitianya, siapa sekretarisnya, dan lain sebagainya. Susunan panitia atau pelaksana kegiatan ini sangat penting dicantumkan dalam sebuah proposal karena pelaksana kegiatan merupakan salah satu faktor yang turut diperhitungkan oleh penerima proposal. Untuk itu, tulislah susunan personalia atau susunan kepanitiaan yang dapat diandalkan untuk mengerjakan pekerjaan yang sedang diusulkan. Bila perlu, nama-nama panitia tersebut dapat dilengkapi dengan pendidikan dan juga keahlian masing-masing. Jika proposal yang dibuat adalah proposal penelitian, misalnya untuk skripsi, disertasi, ataupun tesis, maka pelaksana kegiatan tidak perlu lagi dicantumkan karena sudah jelas pelaksananya hanya satu orang, yaitu orang yang akan melakukan penelitian tersebut. Sistematika yang ketujuh yaitu fasilitas yang tersedia. Untuk mengerjakan suatu kegiatan, tentu kita akan memerlukan berbagai fasilitas. Untuk itu, pada bagian ini pengusul perlu menggambarkan bermacam-macam fasilitas yang dimilikinya. Artinya, pengusul bisa merinci apa saja fasilitas yang tersedia. Hal ini dimaksudkan untuk lebih meyakinkan bagi penerima usul bahwa tawaran penulis memang benar-benar serius dan penulis sanggup mengerjakannya dengan baik. Sistematika berikutnya yaitu keuntungan dan kerugian. Tentu saja, jika kita mencantumkan keuntungan kegiatan tersebut, maka hal ini dapat lebih meyakinkan penerima usul terkait kegiatan yang akan kita lakukan. Hal ini pun bukanlah sebuah hal yang berlebihan, tetapi untuk meyakinkan bahwa biaya yang dikeluarkan tidak akan sia-sia. Misalnya, ketika kita membuat proposal untuk pengajuan dana. Nah, ketika kita menyampaikan keuntungannya, maka si penerima atau calon pemberi dana akan yakin bahwa dana yang dikeluarkannya akan digunakan dengan baik. Kemudian, tidak salah juga jika kita mencantumkan kerugiannya. Hal ini akan menjadi penilaian lebih bagi penerima proposal. Misalnya, kita akan dianggap sebagai pihak yang jujur terkait kegiatan tersebut. Sistematika yang kesembilan yaitu lama waktu dan tempat pelaksanaan. Nah, biasanya pada bagian ini dicantumkan berapa lama kegiatan atau penelitian tersebut akan dilakukan. Misalnya selama 1 minggu, 2 hari, ataukah 1 hari. Di sini kita harus merinci kegiatan dari awal sampai akhir, atau bisa disebut juga pada bagian ini kita cantumkan jadwal kegiatannya.
Dan jangan lupa, kita juga harus mencantumkan tempat pelaksanaannya. Misalnya, kegiatan tersebut dilakukan di mana atau penelitian tersebut dilakukan di mana. Sistematika berikutnya yaitu anggaran biaya. Nah, anggaran biaya ini merupakan bagian yang juga sangat penting karena dapat membantu meyakinkan si calon penerima usul. Untuk itu, anggaran biaya perlu dirinci dan diolah dengan jelas dari pendanaan yang paling kecil sampai dengan pendanaan yang paling besar. Semuanya harus dirinci dengan sangat jelas. Nah, sistematika berikutnya yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka sebetulnya sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Perlu diingat bahwa susunan daftar pustaka itu adalah nama, tahun, judul, kota, dan penerbit. Jika disingkat menjadi Natajukobit. Nama penulisannya dibalik dan diakhiri tanda titik. Kemudian tahun yang juga diakhiri tanda titik dan judul harus ditulis miring diakhiri tanda titik. Kota diakhiri tanda titik 2 dan penerbit diakhiri tanda titik. Yang terakhir yaitu lampiran-lampiran. Nah, biasanya lampiran-lampiran ini bisa berupa foto, surat izin, dan lain sebagainya. Setelah membahas sistematika proposal, berikutnya kita akan membahas ciri kebahasaan dari proposal. Nah, yang pertama yaitu banyak istilah ilmiah. Perlu diingat ya, kata istilah itu merupakan kata yang berkaitan dengan bidang yang sedang dibahas atau kata yang berkenaan dengan kegiatan itu sendiri ataupun tentang istilah-istilah yang berkaitan dengan bidang keilmuannya. Nah, di sini kalian dapat lihat contohnya. Jika kita membahas tentang penelitian, maka mungkin akan ditemukan istilah seperti hipotesis, populasi, sampel, abstrak, dan juga metode penelitian. Kemudian, jika kita membahas mengenai pendidikan, mungkin akan kita temukan istilah seperti afektif, kompetensi, kurikulum, sekolah, dan juga buku pelajaran. Istilah-istilah ini akan kita temukan jika kita membahas bidang tersebut. Ciri kebahasaan yang kedua yaitu adanya kata kerja tindakan. Nah, kata kerja tindakan ini merupakan kata kerja yang menyatakan langkah kegiatan atau menggambarkan sebuah tindakan. Contohnya, berlatih, membaca, mengisi, dan mencantumkan. Nah, itu merupakan kegiatan-kegiatan, bukan? Kemudian yang ketiga yaitu kata pendefinisian. Kata pendefinisian ini biasanya untuk menjelaskan atau memaparkan sesuatu. Contohnya, munculnya kata seperti merupakan, adalah, yaitu, dan yakni. Kebahasaan yang keempat yaitu kata perincian. Nah, kata perincian ini biasanya digunakan untuk merinci atau menjelaskan secara lebih detail mengenai suatu kegiatan. Biasanya ditandai dengan kata seperti selain itu, pertama, kedua, dan ketiga. Ciri kebahasaan yang kelima yaitu munculnya kata keakanan. Contohnya seperti apa? Di sini dapat kalian lihat ya. Contohnya seperti kata akan, diharapkan, dan juga direncanakan. Hal ini sesuai dengan sifat proposal itu sendiri sebagai sebuah usulan, rencana, dan rancangan. Makanya di sini muncullah kata keakanan. Yang keenam yaitu makna denotatif. Makna denotatif itu adalah makna lugas, makna sebenarnya, bukan makna kias. Dan kaidah kebahasaan yang ketujuh yaitu adanya pernyataan argumentatif. Biasanya ditandai dengan kata sebab, karena, dan oleh karena itu. Argumentatif ini bisa juga diistilahkan atau diartikan sebagai sebab akibat. Dan yang terakhir, yang kedelapan yaitu adanya pernyataan persuasif. Perlu diingat ya, persuasif itu membujuk, mendorong agar pembaca melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Di sini biasanya ditandai dengan kata seperti harus, perlu, sebaiknya, seharusnya, dan sebagainya. Sekarang silakan baca paragraf berikut ini. Setelah itu kita akan mencoba menganalisisnya bersama-sama. Nah, sekarang kita coba analisis ya. Paragraf ini termasuk ke dalam paragraf apa?
Nah, ternyata paragraf ini termasuk ke dalam sistematika proposal yang disebut dengan latar belakang. Di sini ada tulisan yang diberi warna merah, yaitu membaca dan menulis, menyimak dan berbicara. Membaca dan menulis ini termasuk ke dalam ciri kebahasaan yang disebut dengan kata kerja tindakan. Kemudian di sini ada kata merupakan yang diberi warna hijau. Ingat ya tadi dengan ciri kebahasaan proposal, merupakan ini termasuk ke dalam kata pendefinisian. Kemudian dapat kalian lihat ada tulisan berwarna biru yaitu harus. Nah, harus termasuk ke dalam ciri kebahasaan apa? Ada yang masih ingat? Harus ini termasuk ke dalam ciri kebahasaan yang disebut dengan persuasif. Kemudian di sini ada tulisan yang berwarna kuning. Siswa, bahasa dan sastra, ragam bahasa tulis, dan lainnya. Tulisan yang berwarna kuning tersebut termasuk ke dalam ciri kebahasaan yang disebut dengan istilah. Karena berdasarkan latar belakang tersebut dapat kita simpulkan bahwa contoh ini merupakan pembahasan mengenai proposal penelitian terkait bidang pendidikan. Nah, itulah materi kita pada pertemuan hari ini. Semoga apa yang sudah dibahas dapat dipahami dengan baik. Di sini ada sebuah kalimat dari Jim Rohn. Disiplin adalah jembatan antara tujuan dan pencapaian. Semoga kita semua termasuk orang yang disiplin ya. Terima kasih semua.